Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tuhan mau kita bersemangat, menyala-nyala melayani Tuhan. Roh yang menyala-nyala membuat kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Tuhan menjanjikan kepada kita kemuliaan namanya. Sehingga setiap kali kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Nah, sekarang kita akan melihat tentang Yosua 3 ayat yang ke-7. Tuhan berkata kepada Yosua, "Aku akan membesarkan namamu." Nah, sekarang kita akan belajar tentang Yosua. Yang pertama sekali adalah Yosua itu akrab dengan Musa. Dan kita melihat satu keajaiban yang luar biasa. Akrab dengan orang yang luar biasa dipakai Tuhan, dengan orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa, bahkan orang yang mengasihi Tuhan. Bilangan 11 ayat 28, Yosua abdi Musa. Bilangan 27 ayat yang ke-18, Tuhan sendiri memuji persahabatan mereka dan berkata kepada Musa, "Musa, letakkanlah tanganmu pada Yosua, berkati dia." Dan di dalam Ulangan 34 ayat yang ke-9, ketika Musa meletakkan tangannya kepada Yosua, maka Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan. Seiring berjalannya waktu, Musa dipanggil oleh Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 1-2 dan Yosua 1 ayat yang ke-5, Tuhan berfirman lagi kepada Yosua, "Hambaku Musa telah mati. Sekarang engkau yang menggantikannya." Luar biasa persahabatan ini. Oleh sebab itu, kita perhatikan siapa sahabat kita. Kalau zaman sekarang, mungkin sahabat lebih sering ke gadget ya, internet. Di mana-mana ada HP. Yang kadang-kadang di HP itu kita lebih banyak waktu untuk bermedia sosial. Facebook, Instagram, WA, dan sebagainya. Dan seringkali di Facebook yang terjadi, yang sering kita lihat, lebih banyak info-info yang membuat hati ini menjadi takut, menjadi was-was, bahkan patah semangat. Tapi dari cerita tentang Yosua dan Musa, kita harus memilih berita-berita mana yang bisa melemahkan kita dan berita-berita mana yang bisa menguatkan kita. Bagi berita-berita yang melemahkan kita, yang membuat kita takut, cepat kita hapus, kita delete, atau kita lupakan. Tapi berita-berita yang membuat iman kita tumbuh, yang membuat kita semakin lebih baik lagi, itu yang kita lihat. Maka hidup kita akan mengalami kebahagiaan. Yang kedua, Yosua punya perenungan dan doa pribadi.
Dalam Yosua 3 ayat yang kelima, 3.000 orang Israel disuruh oleh Yosua untuk menyerang kota Ai. Tapi penduduk kota Ai itu menewaskan 36 orang pasukan Israel. Melihat ke-36 yang tewas itu, 2.000 lebih pasukannya tawar hati. Dan mereka melaporkan kepada Yosua bahwa mereka kalah. Yosua tidak menyalahkan pasukannya, Yosua tidak menyalahkan keadaan, tapi Yosua mulai masuk dalam perenungan doa pribadi. Dia langsung berdoa berpuasa. Dia mencari penyebabnya, memohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban kepadanya. Tuhan berkata, ada di antara orang Israel yang menyimpan barang yang kuperintahkan harus ditumpas. Selagi barang itu ada di situ, aku tidak akan pernah menolong kalian. Kalian tidak akan pernah menang perang. Kemudian Yosua pun mengumpulkan orang Israel dan memeriksa siapakah orang yang dimaksud oleh Tuhan. Dan kemudian ketahuanlah siapa yang tersangkanya, yaitu Akan. Kemudian Akan dan semua harta yang diambilnya yang harus ditumpas menurut firman Tuhan dimusnahkan. Dan bukan itu saja, semua keluarga daripada Akan dan juga harta mereka dimusnahkan. Setelah itu dimusnahkan semua, dalam Yosua 7 ayat 24 sampai 26, maka surutlah murka Tuhan. Surut murka Tuhan. Dalam perenungan pribadi dan doa pribadimu, disitulah letak kekuatanmu. Lihat kisah bagaimana Elia, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, bahkan api bisa turun dari langit kalau dia berdoa. Tapi mendengarkan kabar yang membuat dia takut, yaitu dari Ratu Isabel yang berkata akan membunuhnya, dia stres dan tertekan. Namun untungnya dia punya perenungan dan doa pribadi. Dia pergi jauh meninggalkan segala kesenangan dan kebisingan yang ada di kota kerajaan di mana Ratu Isabel berada. Dia naik ke gunungnya Allah untuk berdoa, dan di sana dia diberikan kekuatan oleh malaikat mencapai dan menemui Tuhan di tempat kediamannya. Dan dalam perenungannya, Tuhan berkata kepadanya, kembalilah ke jalanmu, jalan semula yang kau tempuh. Dan kemudian temui yang namanya Elisa. Urapi dia menjadi nabi menggantikan engkau. Ambil waktu teduh untuk belajar. Kenapa ya masalah bisa terjadi? Apa yang harus aku rubah ya? Sifat buruk apa yang harus aku musnahkan supaya masalah yang ku alamin ini bisa selesai? Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
melewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yesus berkata bahwa pengurapan itu akan mengajari. Ketika kau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan dalam doa pribadimu, Dia hadir memberikan hikmat yang luar biasa. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa Joshua itu adalah orang yang bertanggung jawab. Apa yang dimulainya akan diakhirinya sampai berhasil. Dalam Yosua 8 ayat 18, Tuhan berkata kepadanya, angkat lembingmu, tujukan ke kota Ai, supaya aku menyerahkan kota Ai ke dalam tanganmu. Dia angkat lembingnya. Dan ternyata penduduk kota Ai, laki-laki dan wanita, 12.000 telah mati. Tapi dia tetap mengangkat lembingnya. Dia tidak menurunkannya sampai seluruh kota itu menjadi miliknya. Sampai semuanya yang ada di kota itu mati semuanya. Ini memerlukan satu tanggung jawab yang luar biasa. Bandingkan bagaimana Musa disuruh Tuhan angkat tongkatnya. Ketika Musa mengangkat tongkatnya, mengangkat tangannya di hadapan Tuhan, maka menanglah orang Israel. Tapi Musa gak kuat mengangkat tangannya. Dan akhirnya dia perlu Harun dan Hur untuk menopang dan membuat tangannya tetap terangkat. Berbeda dengan Joshua. Joshua mengangkat tangan sampai tuntas tanpa ada yang menolong. Itu menandakan tanggung jawab yang luar biasa. Apa yang kau mulai, lakukan terus, akhiri terus sampai berhasil. Sehingga biar Tuhan sendiri akan mempermuliakanmu. Mungkin kau berkata, Tuhan, bagaimana kami bisa mempermuliakan Engkau? Tanpa kau sadari, saat Tuhan lapar, kau beri makan. Saat Tuhan haus, kau beri minum. Kapan itu Tuhan? Dan Tuhan menjawab ketika engkau memberikan kepada umatku. Bertanggung jawablah. Lakukanlah pelayanan sampai berhasil. Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan atasmu. Bahasa kerennya, setia sampai mati. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
kasih Tuhan akan memberkatimu. Sebab itu, mari semangat melayani Tuhan dan biarlah rohmu menyala-nyala. Haleluya, Tuhan memberkatimu. Amin.